Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Apoteker Maulana Yusuf Al-Kandahri, Magister Farmasi sebagai dosen pengampu mata kuliah farmakologi, serta teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam serta kesehatan yang kita bisa menyelesaikan tugas kuliah ini. Dan tak lupa juga kita sampaikan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas farmakologi yang bertema peran, bentuk, dan rute pemberian. Sebelum memasuki materinya, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rapli Jelani sebagai moderator dan pengkaji pertama, lalu ada Nur Anissa Juliani sebagai pengkaji kedua, dan Pebina Pasya sebagai pengkaji ketiga. Baik, materi yang akan kita bahas kali ini adalah peran obat dalam tubuh, bentuk-bentuk obat, rute pemberian obat. Baik, kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama ada peran obat dalam tubuh. Apa sih obat peran dalam tubuh ini? Nah, obat ini berperan sangat penting dalam pelayanan kesehatan karena penanganan dan pencegahan berbagai penyakit yang tidak dapat dilepaskan dari tindakan terapi atau farmakoterapi. Yang pertama ada penerapan diagnosis. Nah, penerapan diagnosis ini adalah penentuan jenis penyakit dengan cara memeriksa gejala-gejala yang ada. Contoh obat yang digunakan dalam proses diagnosis ini adalah satu penyakit yaitu barium sulfat. Lalu yang kedua ada pencegahan penyakit. Nah, pencegahan penyakit ini adalah upaya mengarahkan sejumlah kegiatan untuk melindungi klien dari ancaman kesehatan potensial. Dan dengan kata lain, pencegahan penyakit ini adalah upaya mengekang penyakit, memperlambat kemajuan penyakit, dan melindungi tubuh dari berkelanjutan pengaruh yang lebih membahayakan. Contoh obat yang digunakan untuk pencegahan penyakit ini yaitu antibiotik. Nah, yang ketiga ada menyembuhkan penyakit. Penyembuhan penyakit ini adalah peran obat juga nih yang paling umum didengar dengan menyembuhkan penyakit. Misalnya penderita asam lambung yang diberikan obat antasida untuk menetralkan asam lambungnya. Penderita batuk bertahak yang diberikan obat batuk ekstrovan untuk mengeluarkan mucus atau dahaknya dan banyak lagi contohnya. Lalu kita masuk yang keempat ada memulihkan atau rehabilitas kesehatan. Nah, rehabilitas kesehatan secara umum adalah pemulihan dari suatu kondisi penyakit atau cedera. Contoh pemberian obat rehabilitas kesehatan ini misalnya dalam rehabilitas narkoba. Nah, rehabilitas narkoba ini penanganannya melalui obat-obatan akan dilakukan pengawasan dokter tergantung dari jenis narkoba yang digunakan. Lalu yang kelima ada mengubah fungsi normal tubuh untuk tujuan tertentu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, obat dapat mempengaruhi fungsi fisiologis tubuh. Contohnya adalah obat diabetes akarbos. Akarbos ini dengan cara memperlambat pemecahan gula dalam karbohidrat di makanan menjadi glukosa, sehingga level gula darah tidak naik dengan cepat sehabis makan. Lalu yang keenam ada peningkatan kesehatan. Contoh pemberian obat dalam meningkatkan kesehatan, misalnya pada ibu hamil. Nah, pemberian vitamin dan kalsium penting untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil. Karena kebutuhannya seiring dengan perkembangan janin yang dikandungnya. Lalu yang terakhir ada mengurangi rasa sakit. Obat juga dapat mengurangi rasa sakit, yaitu golongan analgetika. Analgetika. Contoh yang umum digunakan dalam perawatan gigi yaitu asam mefanamat. Langkah kerja asam mefanamat yaitu seperti OAINS. Obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID. NSAID. Nah, dengan nama lain yakni menghalangi sintesa prostaglandin dengan menghalangi kerja enzim psikosis atau COX-1 dan COX-2. Asam manifat ini memiliki dampak antiinflamasi, analgetik atau anti nyeri, serta anti perih. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pengkaji kedua.
Baik, saya akan meneruskan, yaitu yang kedua ada tentang bentuk obat. Di sini bentuk obat itu ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Yang pertama bentuk obat padat. Contohnya yang pertama ada tablet. Tablet adalah sediaan obat berbentuk bundar atau pipih. Tablet paling sering dijual di Indonesia karena bentuknya yang mudah dan praktis dalam pemakaian, penyimpanan, dan juga dalam pemproduksiannya. Tablet tidak sepenuhnya berisi obat. Biasanya tablet juga dilengkapi dengan zat pelengkap atau zat tambahan yang berguna untuk menunjang agar obat tepat sasaran. Nah, tadi kan ada zat tambahan. Zat tambahan pada tablet yang pertama ada zat pengisi, zat pengikat, zat penghancur, dan zat pelicin. Dalam tablet banyak bentuk-bentuknya, yaitu yang pertama ada tablet biasa, tablet kompresi ganda, tablet yang digempa, tablet hipodermik, tablet sublingual, tablet bukal, tablet salut. Dan ada juga tablet Evervance, tablet diwarnai coklat, terus chewable tablet, tablet hisap. Lalu tadi ada tablet, yang kedua ada kapsul. Kapsul adalah sediaan obat padat dikemas ke dalam sebuah cangkang berbentuk tabung keras maupun lunak yang dapat larut. Nah, yang ketiga ada kaplet. Kaplet adalah bentuk sediaan obat. Kaplet atau kapsul tablet adalah sediaan berbentuk tablet yang dibungkus dengan lapisan gula atau pewarna yang menarik. Selanjutnya ada pil. Pil adalah sediaan obat yang berbentuk bundar dengan ukuran yang kecil. Ada beberapa variasi dari pil, antara lain ada granulai, pilulai, dan boli. Selanjutnya ada serbuk. Serbuk adalah sediaan obat yang berbentuk remahan yang adalah campuran kering obat dan zat kimia yang dihaluskan. Selanjutnya ada supositoria. Supositoria adalah sediaan obat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vagina, atau uretra. Umumnya meleleh, melunak, atau melarutkan pada suhu tubuh. Selanjutnya yang kedua ada bagian bentuk obat cair. Bentuk obat cair ada yang pertama larutan atau solutio. Solutio adalah larutan obat yang campuran homogen yang terdiri dari 2 zat kimia obat atau lebih. Yang kedua ada eliksir. Eliksir adalah suatu larutan yang mengandung alkohol dan diberi pemanis, yang mengandung obat dan diberi bahan pembau. Lalu yang ketiga ada sirup. Sirup adalah larutan zat kimia obat yang dikombinasikan dengan larutan gula sebagai perasa manis, bisa digunakan untuk obat atau suplemen anak-anak. Selanjutnya ada emulsi. Emulsi adalah campuran dari zat kimia yang larut dalam minyak dan larut dalam air. Selanjutnya ada suspensi. Suspensi adalah campuran obat berupa zat padat yang kemudian terdispersi dalam cairan. Selanjutnya ada injeksi. Injeksi adalah sediaan steril berupa larutan, emulsi, atau suspensi, atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan lebih dari sebelum digunakan, yang disuntikan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit atau selaput lendir. Selanjutnya ada gutae. Gutae adalah sedia cairan berupa larutan, emulsi, atau suspensi dimaksud untuk obat dalam atau obat luar, digunakan dengan cara meneteskan menggunakan penetes yang menghasilkan tetesan setara dengan tetesan yang dihasilkan penetes beku yang disembuhkan Pharmacop Indonesia. Selanjutnya ada galenik. Galenik adalah sediaan obat berbentuk cairan yang adalah sari dari bahan baku berupa hewan atau tumbuhan. Selanjutnya ada ekstrak. Ekstrak adalah sediaan obat berbentuk cairan pekat yang didapatkan dari pengekstraksian zat dan dari nabati maupun hewani yang kemudian diberi pelarut. Selanjutnya yang terakhir ada imunosera. Imunosera adalah sediaan obat berbentuk cairan berisikan zat
imunoglobin yang diperoleh dari serum hewan lalu dimurnikan. Selanjutnya yang terakhir ada obat, gas, atau uap. Obat yang berbentuk sediaan gas atau uap biasanya digunakan untuk mengobati penyakit pernapasan dengan cara pemakaiannya dengan inhalasi. Obat dengan sediaan bentuk gas biasanya dibungkus dengan alat khusus seperti vaporizer dan nebulizer. Baik, saya silakan untuk pengkaji selanjutnya. Baik, saya sebagai pengkaji ketiga akan melanjutkan presentasi dari pengkaji kedua, yaitu tentang rute pemberian obat. Ada dua rute pemberian obat yang utama, yaitu ada internal dan parenteral. Nah, rute pemberian obat terutama ditentukan oleh sifat dan tujuan dari penggunaan obat tersebut, sehingga dapat memberikan efek terapi yang tepat. Nah, terdapat dua rute pemberian obat. Yang pertama itu ada enteral. Yang pertama ada oral. Memberikan suatu obat melalui mulut adalah cara pemberian yang Memberikan suatu obat melalui mulut adalah cara pemberian obat yang paling umum, tetapi paling bervariasi dan memerlukan jalan yang paling rumit untuk mencapai jaringan. Yang kedua ada sublingual. Penempatan di bawah lidah memungkinkan obat tersebut berdifusi ke dalam anyaman kapiler dan karena itu secara langsung masuk ke dalam sirkulasi sistematik. Pemberian obat dengan rute ini mempunyai keuntungan obat melakukan bypass melalui usus dan hati dan obat tidak diinaktivasi oleh metabolisme. Nah, yang ketiga ada rektal. 50% aliran darah dari bagian rektum melintas sirkulasi portal. Jadi, biotransformasi obat oleh hati dikurangi. Rute sublingual dan rektal mempunyai keuntungan tambahan, yaitu pencegahan penghancuran obat melalui enzim khusus atau pH rendah di dalam lambung. Nah, untuk pemberian rute rektal, obat melalui rektal tersebut juga berguna jika obat menginduksi muntah ketika diberikan secara oral atau jika penderita sering muntah-muntah. Bentuk persediaan obat untuk pemberian rektal umumnya adalah suppositoria dan upola. Nah, yang kedua ada pemberian obat secara parenteral. Yang pertama itu ada intravena atau IV. Suntikan intravena adalah cara pemberian obat parenteral yang sering dilakukan. Untuk obat yang tidak diabsorpsi secara oral, sering tidak ada pilihan dengan rute pemberian IV. Obat menghindari saluran cerna dan oleh karena itu menghindari metabolisme bypass oleh hati. Nah, rute ini memberikan suatu efek yang cepat dan kontrol yang baik atas kadar obat dalam sirkulasi. Namun, berbeda dari obat yang terdapat dalam saluran cerna. Obat yang disuntikan tidak dapat diambil kembali seperti emesis atau pengikatan dengan activated cold. Nah, yang kedua ada intramuskular atau IM. Obat-obat yang diberikan secara intramuskular dapat berupa larutan air atau preparat depo khusus yang sering berupa suspensi obat dalam vehikulum non-aqua seperti etilengglikol. Absorpsi dengan suntikan intramuskular. Nah, contohnya itu pada sejumlah kecil suntikan subkutan mengurangi resiko yang berhubungan dengan suntikan intravaskular. Contohnya, pada sejumlah kecil epinefrin kadang-kadang dikombinasikan dengan suatu obat untuk membatasi area kerjanya. Epinefrin bekerja sebagai vasokonstriktor lokal dan mengurangi pembuangan obat secara endokain. Dan tempat pemberian, contohnya pemberian obat subkutan meliputi bahan-bahan padat. Yang ketiga ada subkutan.
Suntikan subkutan mengurangi risiko yang berhubungan dengan suntikan intravaskuler. Contohnya, pada sejumlah kecil epinephrine kadang-kadang dikombinasikan dengan suatu obat untuk membatasi area kerjanya. Epinephrine bekerja sebagai vasokonstriktor lokal dan mengurangi pembuangan obat seperti lidokain dari tempat pemberian. Contohnya, pemberian obat subkutan melalui bahan-bahan padat seperti kapsul yang berisikan kontrasepsi lepenergacel yang diimplementasikan untuk jangka yang sangat panjang. Yang terakhir itu ada rute pemberian obat lainnya. Contohnya itu inhalasi. Inhalasi memberikan pengiriman obat yang cepat melalui permukaan luas dari saluran pernapasan dan epitel paru-paru yang menghasilkan efek hampir sama yang dihasilkan oleh penghasilan obat secara intravena. Yang kedua ada intranasal. Nah, desmopressin diberikan secara intranasal pada pengobatan diabetes insipidus, suatu hormon peptisida yang digunakan dalam pengobatan osteoporosis. Tersedia dalam bentuk semprot hidung. Obat narkotika kokain biasanya digunakan dengan cara menghisap. Yang ketiga ada intratekal atau intraventrikular. Kadang-kadang perlu untuk memberikan obat secara langsung dalam cairan cerebrospinal seperti methotrexate pada leukemia limfosit akut. Yang keempat ada topikal. Rute pemberian obat secara topikal digunakan bila suatu efek lokal obat yang diinginkan untuk pengobatan. Misalnya, clotrimazole diberikan dalam bentuk krem secara langsung pada kulit dalam pengobatan dermatologi, dan atropin ditetapkan langsung ke dalam mata untuk pupil dan memudahkan pengukuran kelainan refraksi. Yang terakhir ada transdermal. Nah, transdermal itu bisa disebut pemberian obat mencapai efek sistematik dengan pemberian obat pada kulit. Nah, biasanya melalui transdermal pads. Kecepatan absorpsi sangat bervariasi. Nah, tergantung pada sifat-sifat fisik kulit pada tempat pemberiannya. Jadi, dia tergantung gimana sifat kulitnya. Nah, cara pemberian obat ini paling sering digunakan untuk pengiriman obat secara lambat, seperti obat anti anggina atau nitrogliserin. Oke, guys. Baik, selesai sudah dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.